Kecelakaan maut terjadi di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Sabtu malam. Seorang perempuan yang mengendarai motor sendirian tewas akibat terlindas truk tangki. Tubuh korban bahkan sempat terjepit di selah roda belakang truk hingga menyulitkan petugas untuk mengevakuasinya. Jenazah perempuan 28 tahun tersebut bisa dikeluarkan dari selah roda belakang truk dengan cara hati-hati oleh petugas dan warga. Evakuasi jenazah berlangsung lama hingga hampir 1 jam. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat motor dan truk sama-sama sedang melaju menuju arah Kelempasing, Bandar Lampung. Motor yang dikendarai korban jatuh saat menyalip dari sisi kiri hingga tubuh korban terlindas roda belakang. Tentang kecelakaan yang di antara sepeda motor dengan roda 10, kami mendatangi TKP. Kesulitannya kunci mobil nggak ada, orangnya juga tadinya menyelamatkan diri, sehingga mobil tidak bisa bergerak. Korban di bawah itu. Sebenarnya korban terjepit di sulapan, sehingga menjadi kemacetan ya. Banyak masyarakat yang nonton juga. Namun demikian kami di sini dibantu oleh dari Samapta, Pak Wakasat langsung ada di sini. Juga dari TNI ya, Babin rekan kita datang semua untuk membantu mengamankan evakuasi korban dulu yang kami lakukan. Sesaat baru kecelakaan, sopir truk sempat melarikan diri karena takut jadi sasaran amuk warga. Ia akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan kini ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk dibawa ke rumah duka di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Langsung keluar lewat pintu mana, Bu? Nasib malang dialami Kasih, wanita berumur 58 tahun warga Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji, yang jadi korban penipuan 2 petugas pendataan bantuan sosial atau Bansos Gadungan. Perhiasan korban senilai sekitar 35 juta rupiah justru raib akibat dilucuti pelaku. Penipuan itu terjadi pada hari Jumat lalu saat 2 pria yang mengenakan seragam PNS mendatangi rumah korban. Keduanya pelaku menyamar sebagai petugas dari dinas sosial yang sedang mendata calon penerima bantuan sosial. Dengan merayu dan alih-alih korban harus menunjukkan syarat tertentu, pelaku bisa melucuti perhiasan korban dan para pelaku langsung kabur. Ya, mriki sanjane ajeng kowe bantuan. Kula lho tesih siram cepet-cepet dikongkon njikokne kakak, nggih kula pendet nih kakak. Lah pesan ngoten niku kok malah dekne niku ngeker darah. Modusing nggih. Lah niku terus kon nyopot. Lah kula mboten saged nyopot, sing nyopot nggih dek-dek iki ambak niku nggih. Terus Bu, apa sebelumnya itu pernah kenal dengan orang itu? Kalau enggak. Enggak kenal ya? Kenal. Enggak kenal. Itu udah berapa kali Bu datang ke sini orang? Ping 3. Informasinya memakai seragam dinas, Bu? Nggih, panggah niku mau sing dienggo. Pokoknya enggak ganti. Pakai seragam PNS itu. Nggih. Yang coklat itu. Jaketan nggih. Pokoknya nggih tiang Ngakunya dinas dari, lah, ngakune nggih dinas- tiang dinas kok. Dinas dari mana, Bu? Ngakunya dinas dari mana? Pun kecamatan Janjangi. Dari hasil penelusuran Pamong Desa Wonosari, pelaku yang sempat terekam CCTV tersebut rupanya bukan pegawai di dinas sosial maupun di kantor Kecamatan Mesuji Timur. Korban yang memastikan jadi korban penipuan 2 petugas Bansos Gadungan tersebut kemudian melapor ke polisi. Itu gelang ya? Itu senilai berapa, Pak? 35 juta ya. Kurang lebih 35 juta ya gelang itu. Terus pelakunya berapa orang, Pak? Itu 2 orang, Pak. 2 orang. Informasinya memakai seragam dinas atau gimana, Pak? Iya, menggunakan seragam dinas. Itu pakai kendaraan apa, Pak? Motor speed ya. Motor pick. Terus ketika itu apa keluarga nggak berupaya, ada upaya Pak untuk melakukan pengejaran apa ini? Ya ada upaya Pak, cuma kan karena sudah terlalu jauh tidak kejar Pak. Udah nggak kejar ya? Iya. Pada laporannya ke polisi, korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku.
Hingga Minggu siang kemarin, pelaku belum ditangkap dan kasusnya dalam penyelidikan polisi. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Mantan calon legislatif atau caleg asal Aceh Tamiang bernama Sofyan divonis hukuman mati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan pada Jumat pagi. Terpidana terbukti terlibat dalam jaringan penyelundupan 73 kg sabu-sabu dari Aceh tujuan ke Pulau Jawa. Vonis hakim tersebut sama dengan tuntutan jaksa pada persidangan sebelumnya. Pada sidang tersebut, Sofyan jadi kurir narkoba atas suruhan Asnawi yang kini masih buron. Sebagian uang hasil dari menyelundupkan narkoba tersebut dipakai Sofyan untuk mendanai kampanyenya. Namun pada pemilihan legislatif lalu, Sofyan gagal mendapatkan kursi di parlemen. Menyatakan Sofyan alias Ian bin Syahruddin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa atau melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Pihak terpidana Sofyan keberatan dengan vonis hakim tersebut sebab berperan sebagai kurir dan bukan pengendali. Namun terpidana Sofyan menyatakan masih akan pikir-pikir untuk banding atas putusan hakim tersebut. Dia menjalankan perintah Asnawi, artinya dia bukanlah bosnya, bukan seperti kayak Freddy Budiman ya, gitu. Artinya menurut kami terkait masa putusan ini sangat kami sayangkan, kan gitu. Tidak mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya yang menjadi bahan hakim untuk meringankan hukuman daripada si Sofyan. Kita akan melakukan sebagai jurisprudensi dan sebagai acuan dan juga terkait masalah putusan yang sebelumnya yang ada di pengadilan di Indonesia ini. Sofyan ditangkap pada bulan Juni lalu setelah sempat buron selama 2 bulan setelah polisi menangkap 3 anak buahnya di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ketiga anak buah terdakwa yang bernama Safrizal, Ryan telah divonis hukuman penjara seumur hidup dan satu lagi bernama Iqbal telah divonis 18 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Yang dikendarai oleh saksi Safrizal dan Fatah diberhentikan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara Sabtu malam mengembalikan aset milik Maya Metisa, terpidana kasus korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau BOK tahun 2017 dan 2018. Pengembalian aset dilakukan dengan cara melepaskan spanduk di klinik dan usaha rumah kos milik terpidana yang sebelumnya disita oleh Kejaksaan. Pengembalian aset tersebut setelah suami terpidana akhirnya melunasi kerugian negara sebesar lebih dari 2,1 miliar rupiah. Terpidana awalnya mencicil sebesar 200 juta rupiah dan terakhir membayar lebih dari 1,9 miliar rupiah disetorkan ke rekening Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Terpidana kini hanya menjalani vonis kesalahannya dan dibebaskan dari tambahan penahanan selama 2 tahun terkait pengganti kerugian negara karena korupsi. Suami dari terpidana atas nama Bapak Rahmat telah menyetorkan uang sebesar 1.910.443.500 rupiah ke rekening bendahara penerima Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebagai bentuk pembayaran eksekusi uang pengganti. Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar total 2.110.443.500 rupiah. Dan terkait dengan pembayaran pelunasan seluruhnya uang pengganti ini, maka terpidana tidak lagi perlu menjalani penjara pengganti uang pengganti. Setelah penyegelan itu Mbak, kliniknya ditutup ya Mbak ya? Iya, langsung tutup operasional dan dialihkan ke ada klinik. Berapa lama sih Mbak kita sempat tutup ini? Hampir seminggu lebih. Ini mau dibuka lagi untuk umum gimana Mbak? Iya, insya Allah ya.
Ya, kita harus melayani dengan masyarakat dengan baik karena kita pelayanan kesehatan untuk publik. Maya Metisa merupakan Kepala Dinas di Lampung Utara yang ditahan Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada Agustus 2020 lalu terkait kasus korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau dana BOK sebesar 2,1 miliar rupiah dari nilai total bantuan sebesar 32 miliar rupiah. Dalam kasus tersebut, Maya kemudian divonis 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Ya, saya dizolimi ya, saya itu. Iya, korban kezalimannya.